mengantisipasi COVID yang saat ini menjadi wabah di negeri kita atau menjadi pandemi di negeri kita. Juga KKN ini mengambil tema juga untuk pendidikan di madrasah diniyah atau pondok pesantren dan lain sebagainya dalam rangka untuk menghadapi COVID juga. Yang terakhir malah justru di sana ada pemberdayaan masyarakat desa pasca COVID. Nah ini 4 hal yang lagi diselenggarakan di KKN kita kali ini yang secara otomatis mereka sudah mendapatkan panduan yang jelas, mendapatkan pembekalan yang jelas, sehingga saya yakin para mahasiswa dalam proses mengabdikan dirinya ke masyarakat ini, insya Allah memiliki kapasitas. Dan selain itu juga nanti diharapkan keluarannya dari hasil KKN ini, para mahasiswa memiliki suatu kemampuan baru dalam rangka mendampingi masyarakat atau dalam rangka untuk menanggulangi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu diharapkan ini akan hasil dari KKN ini masing-masing mahasiswa bisa menulisnya dalam bentuk artikel abdimas yang nanti akan dimasukkan di dalam jurnal yang didampingi oleh para dosennya masing-masing. Mudah-mudahan apapun yang terjadi masa sekarang ini masyarakat dan kita bersama lagi menghadapi wabah COVID-19. Oleh karena itu, maka apapun yang menjadi kekuatan kita harus abdikan kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan para mahasiswa saat ini yang akan menjalankan KKN diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka standar utamanya adalah lakukan dengan ikhlas, insya Allah nanti akan mendapatkan bimbingan secara langsung, ide-ide kreatif dalam rangka untuk ikut bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Saya kira sambutan saya tidak terlalu panjang. Tidak lupa saya mohon arahan dari Bapak Pembina dari Kementerian Desa Tertinggal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekalan lebih lanjut kepada mahasiswa kita. Kami juga mohon doa restu Bapak Ketua Yayasan 1926 Bapak Kiai Ridwan Khalil. Mudah-mudahan KKN saat ini menjadi sebuah KKN model yang dikembangkan oleh STAI Salahuddin Pasuruan. Yang pada dasarnya KKN ini modelnya digagas sebelum ada sosialisasi dari Kementerian Agama. Namun demikian setelah muncul aturan KKN yang baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ternyata ide kita tidak berseberangan dan sama persis menjadi sebuah kekuatan abdimas kita kepada masyarakat. Saya ucapkan selamat ber-KKN para mahasiswa. Mudah-mudahan Anda bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mengabdikan diri Anda kepada masyarakat dan memiliki kemanfaatan untuk mereka. Karena apapun yang terjadi, Anda dari masyarakat ke kampus dan akhirnya toh nanti akan kembali kepada di masyarakat. Jaga alma mater kita, jangan sampai eksistensi Anda di masyarakat nanti memberikan warna negatif. Oleh karena itu, berikan warna positif untuk masyarakat dan selamat beribadah. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Abu Amar. Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan tadi sudah disebut sama Pak Rektor, mungkin doa restu saja sebelum nanti arahan dari Buya Muzamil. Monggo Pak Ridwan Khalil untuk memberikan semacam sambutan dan doa restu tadi katanya Pak Ketua. Monggo Pak Ridwan Khalil. Untuk doa restu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya cuma bisa menyampaikan selamat kepada teman-teman adik-adik yang mau KKN. Anda adalah sebagai duta dari STAIS. Ini STAIS dengan ITS apa hanya STAIS saja ini? STAIS saja, Pak. Hanya STAIS ya, duta sebagai STAIS. Oleh karena itu yang saya harapkan jaga harga diri, nama baik diri sendiri, dan juga dengan begitu akan menjaga citra dan nama baik alma mater dan juga Islam khususnya, dan juga payung besar kita Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maunah, mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amin. Terima kasih Pak Ridwan Khalil. Untuk acara selanjutnya adalah pengarahan dari pembina yayasan 1926. Saya persilahkan kepada Buya Muzamil Syafi'i untuk memberikan pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Ketua Yayasan 1926, Pak Kiai Ridwan Khalil, para pimpinan STAIS, khususnya Rektor, Pak Abu Amar Bustami, beserta seluruh sivitas akademika yang saya cintai, anak-anakku sekalian, para peserta kuliah kerja ya, gitu ya. Kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh STAIS untuk di saat ini. Alhamdulillah, kami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua diberikan satu kenikmatan, satu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan tugas suci yang sudah diwajibkan oleh perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam dan terlimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Para ya, tidak tahu siapa yang mewakili. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan atensi kepada perguruan tinggi kami, STAIS Pasuruan, yang saat ini akan melakukan kuliah kerja nyata. Anak-anakku sekalian, fungsi perguruan tinggi di samping sebagai lembaga yang memberikan pendidikan, juga berfungsi sebagai pusat-pusat atau upaya untuk melakukan penelitian-penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Di antara fungsi dari perguruan tinggi, salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, saat ini para mahasiswa sebelum mereka mengabdikan diri masyarakat secara utuh dalam arti setelah melalui proses ujian dan telah mendapatkan gelar kesarjanaan, maka diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan pengabdian dalam bentuk KKN. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa KKN yang dilakukan saat ini berbeda dengan KKN-KKN yang sebelumnya. Karena kita berada pada masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, kita harus menekankan
masalah kesehatan itu adalah masalah yang utama. Sehingga di dalam rangka KKN ini yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu dalam arti kita sendiri menjaga kesehatan kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan orang lain. Tentunya harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama harus pakai masker. Kemudian di dalam komunikasi itu harus physical distancing. Dan yang terpenting adalah bagaimana para mahasiswa ini bisa memberikan pengertian kepada masyarakat tentang COVID ini. Karena kita tahu saat ini banyaknya persoalan-persoalan, terutama sekali ketika ada seorang meninggal dunia, maka wujud ketidakpercayaan masyarakat pada proses penghormatan atau merawat jenazah, sehingga tidak sedikit orang-orang yang melakukan mengambil secara paksa mayat-mayat yang sudah meninggal itu untuk dikuburkan sendiri. Ini salah satu dari wujud dari ketidakpercayaan pada proses yang dilakukan oleh kesehatan. Oleh karenanya, kalian semua punya kewajiban untuk memberikan pengertian pada masyarakat bahwa pemulasaraan jenazah itu telah dilakukan secara baik oleh dinas kesehatan atau petugas-petugas. Namun demikian, ini perlu ada satu upaya kepada masyarakat itu agar memahami tentang konsep tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana para mahasiswa ini bisa mentransfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan yang telah didapat di STAIS ini untuk bisa diterapkan di masyarakat. Memberikan penjelasan-penjelasan secara utuh tentang bagaimana memajukan masyarakat itu untuk masa yang akan datang. Terutama sekali di masa pandemi ini banyak orang yang masih beranggapan bahwa sekolah di rumah itu bukan sekolah di rumah, tapi libur di rumah. Nah, kalian sebagai calon para pengajar ini perlu memberikan penjelasan pada masyarakat bagaimana sebaiknya belajar di rumah itu dengan baik. Ini yang harus diterapkan oleh seluruh para mahasiswa. Nah, kalian tentu hubungan dengan masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat, walaupun saat ini kalian ditugaskan melakukan KKN di desa. Tapi tetap kalian harus menjaga al-akhlakul karimah. Menjaga akhlak yang baik, menjaga alma mater seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, dan bagaimana bisa mencari dukungan agar bila ada anak-anak yang saat ini lulusan sekolah menengah atas yang masih belum bisa berkuliah, silakan berhubungan dengan STAIS atau silakan berhubungan dengan ITSNU untuk bisa belajar di perguruan tinggi kita. Kalian adalah para corong-corong, para pengembang, para pemilik dari perguruan tinggi ini, bagaimana bisa membesarkan perguruan tinggi ini melalui kalian semua ini. Lakukan ketika kalian berada di desa. Nah, berikutnya jangan lupa bisa menerapkan satu pola pembelajaran yang baik kepada mungkin ada madrasah atau mungkin ada TPQ yang membutuhkan bimbingan di dalam proses belajar mengajar. Mohon supaya bisa diberikan penjelasan-penjelasan secara baik kepada mereka, sehingga mereka memahami betul tentang konsep memajukan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Saya kira ini hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, dan seluruh anak-anakku sekalian yang saat ini akan melaksanakan kuliah kerja nyata di berbagai desa di daerah masing-masing. Selamat. Kirim salam saya selaku juga salam Ketua Yayasan, salam Ketua
rektor kepada siapa saja yang bertemu di desa masing-masing. Terutama sekali sampaikan salam kami semua untuk bisa memberikan bantuan kepada kita semua. Saya kira ini selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Buya atas arahannya dan semoga seluruh peserta KKN Tahan COVID-19 bisa menjalankan semuanya dengan baik. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Atmari, staf khusus Kementerian Desa yang baru saja masuk. Pak Atmari sudah masuk ya? Selamat datang Pak Asmari. Sudah. Oke, kalau begitu langsung saya persilahkan kepada Pak Atmari selaku staf khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dan menutup sambutannya dengan melepas KKN Tahan COVID. Ya. Saya interupsi sebentar. Iya Pak, saya sampaikan monggo. Selamat datang pada Pak Atmari. Pak. Yes, kebetulan Pak Menteri satu lembaga dengan saya kemarin. Beliau sebagai Ketua DPR, saya sebagai anggota DPR. Beliau baik dan tolong nanti kalau ada Pak Menteri dari Pak Muzamil dari fraksi Nasdem. Terima kasih Pak Atmari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima. Begitu salam dari Buya untuk Pak Gus Menteri, Pak Atmari. Siap Pak. Selanjutnya Pak Atmari nanti selain sambutan pengarahan juga ditutup dengan melepaskan peserta KKN Tahan COVID-19 P3M Stais Pasuruan. Kepada Pak Atmari kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kepala Yayasan, Pak Rektor, dan semua mahasiswa yang hari ini akan berangkat KKN. Sebelumnya saya minta maaf karena barusan masih juga dipanggil untuk urusan melaporkan hasil riset di masyarakat Baduy kemarin di Banten. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini. Yang kedua, sebenarnya saya sudah juga tidak kapabel untuk menggantikan Pak Menteri memberikan arahan seperti apa yang seharusnya. Karena pada hari ini sebenarnya Pak Menteri sedang memang ada ratas, kayaknya dipersiapkan tadi di bawah juga dengan Pak Presiden. Jadi mungkin karena itulah saya diminta untuk mewakili beliau memberikan arahan, memberikan sambutan pelepasan KKN ini. Pada prinsipnya saya hanya ingin mengulang dan mendeliver, menyampaikan apa yang sering Pak Menteri sampaikan pada setiap pengarahan, pada setiap acara-acara yang memang menjadi concerning beliau, menjadi perhatian beliau setelah ditunjuk menjadi Menteri Desa. Yang pertama adalah tentang
tentang kualitas hidup masyarakat desa. Saya kira kalau dengan tema KKN ini itu ada di dua topik, yakni antara ketahanan keluarga, yang kedua pesantren. Pesantren sebenarnya bisa diperluas menjadi lembaga pendidikan, menjadi institusi yang bisa meningkatkan ranah kognisi, ranah kapasitas, keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi saya kira secara linier mungkin antara apa yang sering disampaikan Pak Menteri dengan topik KKN sahabat-sahabat, topik mahasiswa STAIS Pasuruan itu sudah sangat cocok dengan apa yang sering kali diungkapkan oleh Pak Menteri di beberapa kesempatan. Yang kedua, dan hari ini setelah adanya pandemi, kita sering bicara tentang rebound ekonomi, tentang bagaimana mengembalikan kekuatan ekonomi desa. Nah, kalau topik ini kalau tidak salah ada di topik ketiga, topik pemberdayaan masyarakat, yang mungkin salah satunya bisa di bidang ekonomi. Nah, concerning Pak Menteri hari ini ada pada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena itu jantung utama perekonomian desa yang bisa kita fasilitasi, kita bisa energizer, memberikan energi baru setelah pandemi ini. Jadi itu dua hal yang sering kita sebut sebagai jalan tol menuju desa surga. Jadi masyarakatnya yang sangat terdidik dan kedaulatan ekonominya yang juga sangat mapan. Pak Rektor dan semua elemen yang ada di STAI Salahuddin Pasuruan. Hal lain yang mungkin ini dari pribadi saya yang bisa kami sampaikan, pertama adalah bagaimana sebenarnya bahkan kami sendiri juga belajar dari penanganan COVID atau konsep penanganan COVID yang ada di Pasuruan kemarin dengan kebal COVID kalau tidak salah nama programnya tentang pekarangan. Kalau di ketahanan keluarga itu kan ada pekarangan, ada lumbung pangan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi konsesi kita sebenarnya untuk membangun desa itu sendiri. Jadi kita sama-sama belajar, kalau bagi saya mahasiswa juga sebagai agen yang saya tahu adalah agen perubahan, agen of change gitu, kan bisa juga menjadi penyambung keinginan pemerintah, menjadi penyambung keinginan pemerintah Kabupaten Pasuruan juga tentunya secara khusus. Yang kedua, untuk sahabat-sahabat saya mahasiswa, kita punya elan vital sendiri sebenarnya sebagai seorang inovator, atau di tornya atau di konsepnya itu sebagai entrepreneur, sebagai orang yang berani mengambil keputusan, apalagi hari ini krisis. Nah, di setiap krisis pasti memunculkan anomali. Nah, di setiap anomali kita bisa menciptakan hal yang baru yang belum pernah terfikirkan sebagai konsep kehidupan baru, atau yang hari ini kita sering sebut sebagai new normal itu tadi. Nah, saya kira cara berpikir teman-teman juga yang sekarang akan KKN, sahabat-sahabat yang akan KKN ini juga mulai dirubah mindset dari sekedar mencari informasi menjadi ruang berinovasi. Kan kebiasaan KKN seperti pengalaman kita hanya turun untuk mencari informasi, empowerment-nya lebih sedikit. Lebih banyak kita membuat peta denah, kemudian membuat pohon masalah dan lain sebagainya. Itu yang saya kenal dulu sejak KKN. Saya kira hari ini hal itu bisa dirubah karena ya kita sendiri sudah berhadapan dengan anomali kehidupan baru ini. Jadi harus bisa berinovasi, harus bisa membangun paradigma baru yang ada di masyarakat, khususnya terkait pandemi ini dan pasca pandemi nantinya. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya juga nitipkan salam Pak Menteri kepada seluruh elemen yang sivitas akademika di STAIS Pasuruan.
salam beliau, mohon maaf karena tidak bisa melakukan pelepasan secara langsung atau secara virtual hari ini karena memang ada rapat terbatas dengan Presiden dan Menko di istana melalui Zoom juga sebenarnya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk pelepasan saya ucapkan selamat berkarya di desa, selamat menjadi bagian terdalam di masyarakat di saat pandemi ini juga. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atmari sudah melakukan pelepasan peserta KKN tahan COVID-19 dengan dilepaskannya peserta KKN tahan COVID, maka secara resmi acara ini juga telah selesai. Namun acara ini akan ditutup dengan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Ridwan Khalil sekaligus Ketua Yayasan 1926. Kepada Kiai Ridwan Khalil, saya persilahkan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين آمين. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في ولدنا وتلاميذنا وفضل من وضرهم تعزز المرض. ربنا هب لنا من ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, acara pelepasan peserta KKN tahan COVID-19 berjalan dengan lancar. Mohon sebelum para peserta meninggalkan Zoom, silakan mengisi daftar hadir yang baru saja di-share oleh host Stais Pasuruan sebagai bukti bahwa para peserta telah mengikuti kegiatan pelepasan ini. Saya persilakan kepada Kiai Ridwan, kemudian Buya Muzamil, Bapak Rektor, kemudian semua jajarannya bisa meninggalkan Zoom. Saya terima kasih juga kepada Pak Atmari yang sudah membuka pelepasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Atmari, terima kasih. Sama-sama, Pak. Teman-teman tidak perlu menulis namanya di chat ya. Tolong mengisi saja form yang dibagikan itu. Melalui Google Form, sama bilang Mas.
melalui Google Form. Saya coba share ulang ya. Nanti misalnya ada yang, loh itu masih ada yang menulis chat, daftar hadir di chat itu. Yang kesulitan bisa komunikasi dengan DPL masing-masing untuk absensinya. Terima kasih. Wes.